Hai guys, welcome back to Perseiman. Masih bersama dengan saya Victor. Di Jawab Alkitab kali ini, kita akan membahas mengenai kenapa dan juga bagaimanakah Alkitab kita saat ini memiliki pasal dan juga ayat. Seringkali kita sesama orang Kristen bertanya, apa sih ayat favorit kamu? Dan biasanya, kita akan mulai merujuk kepada suatu ayat di pasal tertentu di dalam Alkitab. Namun sebenarnya, kalau kita merujuk kepada naskah asli daripada Alkitab itu sendiri, Alkitab sebenarnya tidak memiliki referensi ayat ataupun juga pasal. Lalu, kenapa ini ditambahkan? Pertama, kita perlu tahu bahwa Alkitab itu tidaklah sama dengan novel ataupun juga buku sejarah biasa. Alkitab itu adalah merupakan kumpulan daripada berbagai kitab, mulai dari sejarah, ada puisi, dan juga ada surat. Dengan teks yang begitu banyak, tentu amatlah sulit untuk mereferensikan kepada seseorang suatu kisah di dalam Alkitab. Semisal, kalau tidak ada referensi ayat, kita mungkin akan berkata seperti ini. Coba kamu cari itu loh, yang di Daud, cerita Daud itu, yang cerita Daud berbicara mengenai kuasa Tuhan, yang itu tuh. Atau bahkan saat kita teringat akan suatu ayat, misalkan ayat yang berbunyi, langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Dan saat kita mau cari lagi di dalam Alkitab, tentu akan memakan banyak waktu, bukan? Untuk memudahkan orang-orang untuk mendiskusikan suatu pasal, ataupun juga untuk membantu memberikan konteks pada suatu ayat, maka diperlukan suatu sistem. Dan disinilah peran daripada referensi pasal dan ayat muncul. Kalau kita lihat dari sisi sejarah, ide untuk membagi isi Alkitab ke dalam beberapa pasal itu pertama kali muncul pada abad ke-5 oleh seorang teolog dan juga penerjemah Alkitab yang bernama Jerome, di mana dia mencoba untuk membagi isi Alkitab menjadi pasal-pasal yang lebih pendek yang disebut sebagai perikop. Dan inilah ide awal daripada pasal. Untuk pembagian pasal yang sekarang ini kita gunakan, itu dibentuk oleh Stephen Langton, seorang archbishop dari Canterbury pada abad ke-13. Pembagian pasalnya lah yang pertama kali diaplikasikan ataupun juga digunakan pada Wycliffe English Bible pada tahun 1382 dan hampir digunakan oleh seluruh versi Alkitab saat ini. Sedangkan untuk pembagian ayat, pertama kali dilakukan di dalam kitab Perjanjian Lama oleh seorang ahli Alkitab Yahudi yang bernama Ben Asher pada tahun 900. Lalu pembagian pasal dilakukannya kemudian. Sedangkan untuk pembagian ayat di Perjanjian Baru, itu dilakukan oleh Robert Estienne dan pertama kali dicetak pada tahun 1551 di dalam Kitab Perjanjian Baru bahasa Yunani. Alkitab berbahasa Inggris pertama yang memiliki pasal dan juga ayat yang lengkap itu bisa kita temukan pada tahun 1560 dan itu digunakan hingga saat ini. Terlepas daripada sisi positif daripada adanya pembagian ayat dan juga pasal di dalam Alkitab yang pastinya akan memudahkan kita dalam menemukan suatu kisah di dalam Alkitab, tapi juga di sisi lain menimbulkan banyak sekali masalah yang mungkin terjadi. Masalah ini biasanya muncul kalau kita melihat suatu ayat ataupun juga suatu pasal sebagai bagian terpisah daripada keseluruhan kitab ataupun juga bahkan keseluruhan Alkitab. Karena Tuhan pada awalnya tidak menempatkan pasal dan juga ayat di dalam Alkitab. Oleh karena itu, Ia tidak bermaksud untuk kita membaca Alkitab dalam konteks yang sepotong-sepotong. Oleh karena itu, tanpa konteks yang benar, maka suatu pasal ataupun juga suatu ayat dalam Alkitab bisa memiliki interpretasi ataupun juga arti yang salah. Sebagai contoh, mari kita ambil satu ayat yang cukup populer, yaitu adalah Filipi 4 ayat 13 yang berkata seperti ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita baca konteks daripada ayat ini saja, maka kedengarannya bahwa bersama dengan Tuhan, kita bisa melakukan apa saja, bukan? Dan ayat ini sering sekali digunakan sebagai inspirasi dan juga motivasi bagi orang Kristen untuk mereka bisa sukses dalam apapun yang mereka kerjakan. Tapi sebenarnya, bukanlah itu maksudnya. Mari kita baca dalam konteks yang lebih besar, di Filipi 4 ayat 11-13, di mana berkata seperti ini. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi, ayat ini sama sekali tidak berkata mengenai keberhasilan ataupun juga kesuksesan. Tapi, ayat ini berkata bahwa bagaimana kita harus terus bersandar pada kasih karunia Tuhan. Dan bukan untuk merubah keadaan, tapi untuk hidup dengan rasa berkecukupan. Jadi, kesimpulannya, pasal dan juga ayat amatlah membantu kita dalam mengkomunikasikan suatu kisah di dalam Alkitab kepada orang lain. Tapi yang perlu kita ingat, saat kita membaca suatu pasal atau suatu ayat, jangan pernah lupakan konteksnya.
Pesan terakhir, jangan lupa untuk terus membaca Alkitab. Dan jangan lupa juga untuk berdoa untuk meminta hikmat serta pengertian dalam membaca firman-Nya. Dan jangan pernah takut untuk bertanya ataupun juga riset lebih lanjut kalau kita menemui ayat yang membingungkan. Atau kan bahkan juga kita juga bisa mempelajari bahasa aslinya, baik itu Yunani ataupun juga Ibrani. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa membantu kita semua ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, serta komen kalau ada hal-hal yang kita bisa diskusikan bersama, dan jangan lupa juga buat subscribe, serta nyalakan loncengnya ya, supaya kamu gak ketinggalan video-video selanjutnya. So thank you guys for watching, see you in another episode, stay safe and God bless.